Twilight Pod Me di MG Radio Network, more than just news. Yes. Saking kompakannya jadi barengan. kita udah semangat mau ngomongin iklan digital. Yes. Kayaknya Bella sama Lin mau mengiklankan dirinya sendiri secara digital. Iya, untuk memaksimalkan konten mungkin YouTube kita kali ya. Karena kita bisa bikin YouTube nih. Oh iya boleh. Nah, sebelum kita bikin YouTube, kita tanya dulu nih nanti. Tapi sebelum kita terhubung dengan narsum kita jelasin dulu. Adobe Indonesia adalah Adobe ini bintang tamu kita ya. Iya, Jadi Adobe coba Indonesia jelasin. adalah supply side platform yang menyediakan platform teknologi untuk publisher dan website untuk memonetize konten dan websitenya menggunakan iklan dalam bentuk display, video dan lain-lain gitu. Oke. Untuk lebih lengkapnya kita sudah tersambung dengan account eksekutif dan social media planner Hasya Nailan. Hai, Halo Kak Hasya. Halo. Halo, di sini ada Ajeng, Bella sama Lin. Ada Ajeng, Bella, Smalin ya? Iya. Ya, benar. Halo Oke, Hasya, apa Hasya. kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, Hasya di sini kita MG listeners pengen dengerin nih sebenarnya ya kita mau sharing aja ya. Sebenarnya iklan digital itu kayak gimana sih gitu loh. Ya. Pertama tolong kenalin Adobe-nya dulu Ya ini dong. boleh. Oke, Adobe Indonesia kayak tadi Mbak bilang itu agensi teknologi periklanan. Kita jadinya fokusnya membantu monetisasi website-website baik itu dari website pemilik perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau individu sebenarnya Mbak. Dan sekarang kita mulai fokus juga untuk membantu advertiser menjalani iklan di website-website baik itu advertiser kecil maupun yang besar-besar juga di website-website yang sudah bekerja sama kita gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya website terus kita pengen pasang iklan bisa hubungin Adobe ya. Iya benar Mbak. Oke, Mbak Hasya, boleh terangin lagi nggak sebenarnya strategi pemasaran digital itu seperti apa sih? Strategi pemasaran digital itu mayoritas orang-orang tahu bahwa kita sebaiknya itu menggunakan konten untuk menarik orang-orang untuk mengetahui jasa sama layanan kita kan ya. Tapi kalau misalkan marketing itu juga bisa fokus ke periklanan sebenarnya sih. Jadinya beriklan di website-website, di menggunakan display atau video itu sebenarnya juga salah satu strateginya Mbak gitu. Nah, seberapa efektif sih kalau misalkan kita itu ngiklan di digital? Maksudnya apakah lebih efektif daripada kalau kita cuma ngiklan Konvensional, di TV, ya. konvensional kayak gitu? Ibaratnya kalau misalkan kita beriklan di media konvensional kayak misalkan majalah nih Mbak. Misal kita taunya subscription-nya itu ada 100.000 orang yang beli tiap bulan. Kita cuma bisa meraba-raba bahwa 100.000 orang itu yang melihat iklan kita. Tapi mungkin nggak semua orang itu sebenarnya ngelihat. Sedangkan untuk iklan digital itu benar-benar kelihatan jumlah orang yang melihat, jumlah orang yang ada meminta iklannya itu muncul di website, di tampilan websitenya, dan juga langsung kelihatan datanya gitu, perhariannya, permingguannya, atau selama berkampanye sebenarnya. Oke, jadi kalau iklan digital itu lebih detail dan kemudian juga bisa lebih segmented lagi ya Mbak Asya ya? Iya, benar Mbak. Karena kayak tadi yang kita bahas itu kan misalkan nih karena aku lagi cari info pemutih atau mungkin bikin kurus gitu kan. Karena kalau kita buka website gitu ya iklannya tuh relate gitu loh. Jadi kalau misalkan terakhir kita lagi cari pemutih ya udah yang munculnya pemutih. Muncul pemutih di semua lini ya. Iya. Nah, bentuk iklan digital nih apa aja sih, Mbak? Bentuk iklan digital itu sebenarnya beragam banget sih Mbak. Ada yang kayak tadi, kayak misalkan Mbak terakhir nge-searching pemutih, terus nanti searching di Google atau di search engine lainnya itu, nanti mungkin ada iklan di halaman pertama di paling atas itu namanya search engine, iklan search engine gitu. Ada juga yang muncul di websitenya langsung di samping-samping konten-kontennya kita dalam bentuk foto, dalam bentuk video juga Mbak, gitu. Di antara lainnya seperti itu ada juga sebenarnya kalau misalkan
bagi yang pemilik apps gitu, sebenarnya itu juga bisa dibilang iklan digital juga sih Mbak, yang muncul pop up gitu di games online, games aplikasi atau yang suka muncul ketika nonton YouTube gitu. Itu sebenarnya semua media-media digital. Gimana cara menentukan strategi marketing yang cocok untuk sebuah perusahaan gitu? Jadi misalnya ini harus ke platform mana, ini harus ke platform mana gitu. Itu kalau untuk strategi marketingnya sebenarnya akan tergantung sama kita kebutuhannya apa juga sih Mbak, tujuan kita apa gitu. Tapi kita juga harus lihat secara segmen kita sebenarnya targetnya siapa juga. Contohnya kalau misalkan wanita yang sedang bekerja, usia produktif, yang suka gaming contohnya atau semacamnya, itu jadinya kita bisa ngelihat juga kayak misalkan kalau sama Adobe kita bisa cek-cek juga segmen-segmennya masing-masing kayak gimana, dan kira-kira website apa yang cocok kalau emang mau ke website. Kalau misalkan mau ke video pun juga itu sebenarnya tergantung kreatifnya juga sih Mbak, jadinya fleksibel aja gitu. Tapi ya pada dasarnya video yang terbaik sih, menarik pula kan. Iya. Nah Mbak Hasya, karena ini kita berikan digital tuh manfaat sama keuntungannya tuh apa aja sih, dan seefektif mana dengan platform lain? Kalau untuk iklan digital itu sebenarnya keuntungannya kayak tadi, reportingnya lengkap, detail juga, dan kita tahu benar-benar berapa orang yang melihat iklan kita itu, dan juga yang segmen tadi udah tersegmented juga. Tapi untuk dibanding sama iklan-iklan lain, kepraktisannya aja sih Mbak, kayak contohnya kita tahu nih kita mau pakai website, beberapa website dengan budget sekian. Nah, kita bisa dengan iklan digital ini kita bisa benar-benar milih-milih secara efektif dan nggak usah ribet-ribet harus hubungin misalkan ini mau ke sini atau ke pihak A atau ke pihak B, kayak misalkan ke macam-macam grup gitu untuk izin untuk berikan di situ gitu. Kalau misalkan digital itu sebenarnya platformnya memudahkan juga, jadinya satu iklan bisa langsung ibaratnya tembak ke beberapa orang gitu. Oke Hasya, ini kan aku kan awam banget nih ya soal kayak ginian. Jadi platform untuk beriklan digital itu apa aja sih dari website ya? Platform beriklan itu contoh paling populernya yang pasti semua orang tahu, Google contohnya ya. Google, kalau misalkan di Adobe sendiri itu sebenarnya ada juga yang namanya Atom. Tapi pada dasarnya banyak sih platform-platform berbedanya itu. Baik itu untuk aplikasi, ada yang namanya AdMob untuk Google dan semacamnya gitu. Benar. Nah, kalau Hasya, kita kalau boleh recap itu kan tadi bentuk-bentuk iklannya itu kan ada yang in-stream, ada yang out-stream juga gitu kan. Mungkin buat MG listeners yang belum tahu, kalau in-stream itu misalnya gini, misalkan kita mau nonton YouTube gitu kan ya, sebelum kita nonton suatu konten pasti muncul iklan. Nah itu namanya iklan in-stream. Iklan in-stream sendiri itu ada jenis-jenisnya juga, ada yang pre-roll, terus nanti kalau tengah-tengah kita nonton ada iklan lagi, itu namanya mid-roll, yang akhir ada end-roll, iya kan Hasya? Iya benar. Ini kayaknya Mbak Hasya bisa meng-hire Bella untuk menjadi karyawan di Adobe. Karena pengetahuannya dia sudah ada nih lumayan. Anyway, ngomongin soal in-stream sama out-stream, boleh tahu nggak sih range harganya itu berapa dan apakah lebih mahal in-stream atau out-stream gitu? Ya, sama caranya sih. Benar, caranya kita kalau mau ngiklan tuh gimana ya? Kalau untuk harganya sendiri cenderung untuk in-stream itu paling mahalnya di pre-roll. Pre-roll itu karena pastinya kalau di sebelum video mulai itu orang-orang kan masih tertarik, masih pengen tahu nih kontennya isinya apa. Jadinya cenderung orang-orang masih sering berinteraksi di situ. Sedangkan untuk mid-roll itu kadang-kadang nggak semahal pre-roll. Soalnya udah ada beberapa orang yang mungkin udah tutup windownya atau udah pindah konten atau semacamnya
gitu. Biasanya kalau misalkan yang nggak berkampanye cuma untuk memonetisasi aja di sisi publisher itu bisa di angka 0,15 dolar ya ke atas gitu. Sedangkan untuk outstream itu cenderung kita namanya formatnya sih hybrid sih, jadinya akan muncul di samping window-nya kita gitu. Ini ketika kita lagi scrolling nih di website muncul biasanya di pojok kanan bawah halaman website itu gitu. Sama juga sih pada dasarnya untuk video tuh paling floor price-nya atau harga paling rendahnya 0,15 dolar, tapi bisa sampai 0,5 gitu. 0,5 dolar. Hitungannya dolar ya, Mbak Hasya ya? Iya, biasanya sih dihitungnya per dolar sih, Mbak. Oh. Iya, jadi nggak rupiah Iya. gitu. Nah, apakah kalau misalkan itu hitungannya dolar, jadi belum tentu iklan Indonesia aja yang muncul. Bisa jadi iklan dari negara mana gitu kan, Sri Lanka misalnya, bisa nggak? Kurang lebih gitu sih, Mbak. Jadi Amerika bisa pilih negara nih. Iya, bisa pilih negara nggak sih? Ya iklan-iklannya. Bisa pilih negara sebenarnya iya sih, Mbak. Yang dari sisi pengiklannya bisa milih di negara mana aja mereka tampilin iklan itu. Nah, oke. Sekarang caranya, kalau aku punya produk mau ngiklan digital, itu caranya kemana? Bisa langsung ke Adobe atau kemana? Ya ke Adobe dong, kan kita lagi ngobrol Iya. sama Adobe. Iya, caranya gimana? Itu caranya gimana tuh? Caranya sih awal-awal nanti bisa kasih tahu aja dulu secara garis besar targetnya berapa impresi atau berapa ratus atau berapa orang yang mau melihat iklan itu, baik itu dalam jangka waktu 1 bulan maupun 2 bulan. Terus kalau itu udah ditentukan, nanti kreatifnya sama landing page-nya atau halaman website yang mau dicantum tinggal dikasih tahu juga sekaligus dengan budgetnya. Dari situ sebenarnya ya bisa dikasih tahu juga sih apakah mau di website tertentu aja kayak contohnya nih Metro TV gitu. Atau mungkin juga ke website-website lain di beberapa website lain terkenal gitu contohnya. Nanti kita bisa bantu setup semuanya dan nanti tinggal pasang skripnya aja deh biar iklannya berjalan di website itu. Oh gitu. Jadi FYI ya MG listeners, Adobe ini adalah partner kita untuk pemasangan iklan di website metrotvnews.com. Kalau boleh tahu websitenya Adobe apa, Mbak Hasya? Websitenya Adobe itu adobe.cc. Oh, adobe.cc ya? Bukan Cici Iya. ya. Bukan, nanti kalau ada Cici ada Koko. Oke, jadi teman-teman MG listeners bisa cek adobe.cc. Duh, Ya. ada gangguan ya, nggak apa-apa Pak. Atau lewat dulu. kontaknya bisa langsung kemana, Hasya? Kontaknya bisa ke email saya pribadi hasya@adobe.cc atau bisa juga ke Instagram resmi kita Adobe Indonesia. Adobe Indonesia. Oke, nanti jangan lupa Iya. di-follow ya MG listeners gitu kan. Kita juga jangan lupa follow. Kali aja dapat potongan ya nggak, Mbak Hasya? Oke, thank you banget Hasya. Sudah ngobrol-ngobrol siang hari ini sama kita. Sehat selalu ya. Sehat selalu, Hasya. Iya, Dadah. sehat selalu.